Selamat pagi, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetap semangat, sekalipun kita saat ini ada di dalam masa-masa yang sulit, tapi kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah di hari Minggu yang ketiga ini, yaitu ibadah di rumah kita masing-masing. Tapi kiranya hal ini tidak mengurangi sukacita kita dan semangat kita. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita tetap bersukacita? Kenapa kita tetap bersemangat? Karena dalam menjalani kehidupan yang ada, kita tidak sendiri. Kita punya Tuhan. Immanuel itu yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan kita, seperti minggu yang lalu saya sampaikan, adalah Tuhan yang real, Tuhan yang nyata, Tuhan yang memang benar-benar ada. Sebagaimana kalau kita selidiki dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan kita, Allah kita adalah Allah yang beberapa kali menampakkan diri kepada para hambanya, menampakkan diri kepada umatnya. Oleh karena itu, kita perlu yakini bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita, bahkan Tuhan itu ada dalam segala peristiwa hidup kita. Itulah tema yang saya angkat pada hari ini, yaitu Tuhan ada dalam segala peristiwa kehidupan kita. Kita dasari kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini melalui kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat 1 sampai ketiga, yang berbunyi demikian. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Kisah ini menceritakan suatu kisah yang sangat ironis sekali, yang dimana Tuhan mengizinkan orang Aram sebagai musuh bangsa Israel. Orang Aram mengalami kemenangan ketika berperang dengan bangsa Israel. Ironisnya adalah
bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan. Tapi dalam suatu peristiwa perang dengan orang Aram, dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan memberikan kemenangan kepada orang Aram yang pada waktu itu panglimanya adalah Naaman. Kenapa kok bisa terjadi demikian, Bapak Ibu Saudara? Tentunya bukan Tuhan karena benci kepada Israel. Segala peristiwa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, itu tentunya semua ada di dalam keputusan Allah, semua ada di dalam kehendak Allah, karena Allah itu Allah yang berdaulat, yang menentukan segala sesuatu, menetapkan segala sesuatu, mengerjakan segala sesuatu, dan tidak ada seorang pun yang bisa yaitu menentang Tuhan atau menggagalkan Tuhan atau menghambat segala rencana Tuhan. Dari kisah ini saya ingin sampaikan bahwasannya segala peristiwa yang terjadi seperti yang dialami oleh bangsa Israel, yang juga dialami oleh kita dalam kehidupan kita sehari-hari, saya katakan yang pertama yaitu segala peristiwa itu tidak ada yang merupakan kebetulan. Segala peristiwa tidak ada yang merupakan sebuah kebetulan. Tetapi segala peristiwa terjadi karena ada dalam kerangka, ada dalam rencana daripada Tuhan. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Kenapa bangsa Israel diizinkan mengalami kekalahan? Seandainya dalam peperangan tersebut Israel beroleh kemenangan, maka perempuan atau gadis kecil ini mungkin tidak akan jadi tawanan orang-orang Aram. Ketika gadis kecil ini tidak menjadi tawanan orang Aram, tentunya gadis kecil ini tidak akan sampai ke negeri Aram. Nah, kenapa? Tuhan punya maksud. Israel mengalami kekalahan sampai ada orang-orang yang ditawan, dibawa ke Aram, termasuk seorang gadis kecil ini. Maksudnya ialah seperti ayat yang sudah kita baca hari ini. Naaman maupun orang-orang Aram tidak akan mengenal Allah Israel, tidak juga akan mengenal seorang abdi Allah yang bernama Elisa, karena tidak akan ada hal yang pernah didengar oleh Naaman, yang dikatakan di sini Naaman adalah seorang panglima yang mendapatkan keberhasilan, kemenangan, mengalahkan orang Israel, dan juga mendapatkan tawanan seorang gadis yang akhirnya menjadi hamba atau budak di rumahnya untuk membantu istri Naaman. Saya katakan tadi,
ini bukan sebuah kebetulan. Sengaja peristiwa kekalahan Israel untuk membawa seorang gadis kecil Israel ini bisa sampai ke negeri Arab. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, entah itu menyenangkan kita, entah itu menyusahkan kita, apalagi di masa-masa pandemi COVID ini, tentunya ada banyak di antara kita yang kena dampaknya. Kesehatan kita terganggu, bahkan ada yang terpapar COVID, sehingga akhirnya kondisi kesehatannya sangat menurun. Ada yang kena dampak ekonomi, yang punya usaha, misalkan kuliner, warungnya jadi sepi dengan diberlakukannya PPKM ini. Kemudian penghasilan yang lain surut, pekerjaan terkendala, tugas-tugas bisa terbengkelai dengan adanya batasan-batasan yang ada. Kita tidak bisa melakukan dengan seperti sebelum adanya pandemi. Tentunya hal ini sangat memprihatinkan, sangat membuat kita merasa sedih. Tapi harapan saya, kita jangan putus asa. Kita tetap semangat, karena segala sesuatu yang terjadi pada diri kita tidak ada yang di luar sepengetahuan Tuhan. Tuhan mengizinkan hal-hal yang terjadi. Pandemi ini tidak hanya berdampak kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi umat Tuhan pun juga mengalami dampak. Tetapi marilah kita meyakini bahwa semuanya ini bukan sebuah kebetulan. Segala hal yang terjadi pada diri kita ada rencana Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 28, ayat yang sangat terkenal sekali, yaitu yang berbunyi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu ini maksudnya adalah dalam segala situasi dan kondisi, dalam segala peristiwa. Situasi, kondisi, atau peristiwa yang terjadi yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Kesehatan kita terganggu, dan banyak hal-hal lagi yang buruk yang menimpa diri kita. Tapi ingatlah, sebagai orang percaya, itu bukan sebuah kebetulan. Mungkin bisa dikatakan itu juga bukan sebuah kesalahan kadangkala, tetapi semuanya adalah seizin Tuhan. Dan di tengah-tengah kita mengalami hal yang buruk, hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang mungkin merugikan kita, hal-hal yang menyakitkan kita, firman Tuhan katakan Allah turut bekerja. Dan Allah akan mendatangkan kebaikan
sekalipun peristiwa yang kita alami itu secara manusiawi adalah hal yang buruk. Artinya, di situasi yang buruk, di sana ada hal yang dilakukan oleh Allah untuk Allah menunjukkan belas kasihannya kepada kita, untuk Allah menunjukkan pertolongannya kepada kita, untuk Allah menunjukkan belas kasihannya atau pertolongannya kepada kita, seperti yang dialami oleh perempuan ini. Secara manusiawi dia akhirnya jadi budak, tetapi di sana, di negeri Aram itu, justru dari gadis inilah Naaman maupun bangsa Aram akhirnya bisa mengenal Allah orang Israel. Oleh karena itu, yang kedua, saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, Allah itu ada dalam segala peristiwa kehidupan kita. Nah, dalam segala peristiwa kehidupan kita itu tidak ada sesuatu yang merupakan kebetulan. Yang kedua, dalam segala peristiwa yang ada untuk supaya membuat anak Tuhan, orang yang mengenal Allah itu bisa bersaksi tentang Allahnya. Di saat-saat Naaman bergumul tentang segala sakit penyakitnya, dengan berbagai cara untuk bisa beroleh kesembuhan, ternyata Naaman tidak mengalami kesembuhan. Lalu mendengar dari seorang gadis atau perempuan kecil yang sebagai budak di rumahnya itu. Gadis itu berkata seperti di ayat yang ketiga tadi, yang mengatakan, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Gadis yang diizinkan menjadi budak di negeri Aram akibat dari kekalahan bangsa Israel yang diizinkan oleh Tuhan. Tuhan punya maksud melalui gadis itu, akhirnya panglima Aram ini yang bernama Naaman ini bisa mengetahui, mengenal tentang seorang nabi yang diceritakan oleh budaknya kepada istrinya, dengan suatu kepastian yang akan terjadi buat kesembuhan dari sakit penyakit Naaman. Apabila Naaman menemui nabi yang ada di Samaria, pasti Naaman akan mengalami kesembuhan. Di sini dikatakan tentulah. Nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Kata tentulah ini mengandung suatu kepastian apabila Naaman itu menemui nabi tersebut. Perempuan ini ada kesempatan untuk bersaksi tentang Allah yang dipercaya oleh bangsa Israel.
tentang Allah yang dipercayai oleh seorang gadis kecil ini. Gadis kecil ini pernah menyaksikan, bahkan mengalami bagaimana kedahsyatan Allah Israel. Seperti minggu yang lalu saya sampaikan sebuah tema firman Tuhan, mengalami Tuhan. Gadis kecil ini pernah mengalami Tuhan ketika masih ada di negerinya sendiri. Menyaksikan betapa Allah memberikan pertolongan kepada bangsa Israel. Dan itu menjadi suatu keyakinan atau iman yang sungguh sangat luar biasa. Dan iman itu ditransferkan kepada majikannya apabila tuannya itu menemui nabi yang di Samaria itu, tentulah akan mengalami kesembuhan. Dari kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, untuk supaya kita bisa bersaksi tentang Allah kita. Bahwasanya apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tidak menjalani sendiri, tetapi Allah selalu ada bersama dengan kita. Seperti yang juga saya alami, Bapak Ibu Saudara, yang beberapa bulan di mana saya harus mengalami sakit, luka yang ada pada kaki saya ini. Di masa-masa saya mengalami hal seperti ini, saya merasakan bahwa Tuhan itu punya maksud. Bahkan Tuhan itu selalu memberikan pertolongan. Karena saya selain ada dalam proses kesembuhan yang berangsur-angsur saya alami, juga Tuhan itu memberikan pertolongan berkaitan dengan biaya yang harus saya keluarkan dalam perawatan ini, yang bagi saya itu tidak sedikit, karena bisa saya kira-kira hampir 30 jutaan sudah yang keluar untuk pengobatan ini. Di masa-masa kebutuhan saya yang sangat besar, tentunya tidak mungkin kurang lebih 3 bulan untuk bisa mengumpulkan uang sekitar 30 juta sisa dari hasil operasional, nggak mungkin seperti itu. Tapi ketika saya total pengeluaran seperti itu, saya tidak mengerti dari mana. Pokoknya ketika saya harus ada dalam perawatan, Tuhan selalu menyediakan. Itulah yang saya rasakan, bahwa Tuhan itu mengizinkan peristiwa yang terjadi pada diri saya. Selain itu bukan sebuah kebetulan, tetapi saya bisa bersaksi bagaimana pertolongan Allah yang sungguh sangat luar biasa untuk meringankan beban dari biaya-biaya yang saya keluarkan, di mana saya merasakan Tuhan selalu menyediakan tepat pada waktunya. Itulah Bapak Ibu Saudara yang saya bagikan dalam kesempatan ibadah pada saat hari ini, bahwasanya Tuhan ada dalam segala peristiwa kehidupan kita, sehingga dari situ saya katakan tadi, yang pertama, peristiwa yang terjadi dalam hidup kita bukan sebuah kebetulan, tetapi Tuhan turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Yang kedua, kita diberikan kesempatan dengan mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, pemeliharaan Tuhan di masa-masa yang sulit. Kita pada akhirnya bisa bersaksi kepada orang lain
tentang kedahsyatan Tuhan yang luar biasa, seperti yang dialami perempuan ini. Di tengah-tengah dia menjadi seorang budak yang tentunya tidak enak, tidak nyaman situasi dan kondisinya, tapi masih mampu bersaksi kepada tuannya bahwasannya Allah yang disembah oleh orang Israel, Allah yang dipercaya oleh perempuan kecil ini adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa, yang apabila orang datang kepada Allah Israel itu tentunya pasti akan mendapatkan pertolongan, yang sakit beroleh kesembuhan, yang susah beroleh penghiburan, yang berbeban berat beroleh kelegaan, dan yang mengalami jalan buntu akhirnya ada solusi yang Tuhan berikan. Itulah kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan, kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang pagi hari ini boleh kami dengar, bahwasanya Engkau Allah yang ada, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas kehidupan kami, dan segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau ada di dalamnya, dan segala peristiwa yang ada bukan sebuah kebetulan, tetapi Engkau turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Dan dalam peristiwa yang ada, kami boleh bersaksi tentang Tuhan, karena di peristiwa yang kami alami, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan selalu memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Dan ketika kami mengalami kemenangan dari segala peristiwa yang buruk, yang menyakitkan itu, kami mampu bersaksi kepada orang lain, sehingga kami bisa menggenapi kebenaran firman Tuhan untuk kami menjadi saksi, baik itu di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Itu yang menjadi harapan Tuhan bagi kami umat Tuhan. Terima kasih, berkati setiap umat-Mu yang selalu hidup, percaya dan mengandalkan Tuhan dalam segala perkara, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Berkati pula negeri kami tercinta ini di masa-masa yang buruk, masa-masa yang tidak nyaman akibat pandemi. Kiranya pertolongan Tuhan terjadi bagi negeri kami tercinta, dan dalam peristiwa ini membuat ada banyak orang yang akhirnya membutuhkan pertolongan Tuhan, bertobat dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.